Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita pada hari ini boleh berjumpa kembali dalam ibadah minggu GD Awet Bandar Lampung. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita ambil sikap teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Saat Ini Saat Indah. Saat ini urapanku
saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami akan kehadiran-Mu ya Bapa, oleh karena pertolongan kasih-Mu Bapa, kami boleh ada di hari ibadah yang indah ini, di hari Minggu ini, di pagi hari Tuhan Yesus. Oleh itu semua oleh karena kasih setiamu dalam hidup kami, penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang tiada henti-hentinya. Terima kasih ya Tuhan untuk satu minggu yang telah kami lalui. Kami boleh melakukan setiap aktivitas kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Kini saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, ingin memuji, menyembah Engkau, ingin mengucapkan Kau Bapa dalam ibadah minggu kami. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati ibadah ini, Engkau berkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam perang ibadah di hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengurapinya Bapa. Dan biarlah kami Bapa yang datang mengikuti ibadah dalam hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh mendapat suatu berkat daripada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati pikiran kita naikkan pujian seperti lusa itu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa rindu. Seperti rusa-rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita akan menjadi mulai dari awal. Kita katakan seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
kepada hamba-Nya saya persilakan. Shalom, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, hidup tanpa firman maka hidup kami mengalami kematian. Dan Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar hari ini memotivasi kami, menguatkan kami, memberi kami kesegaran, supaya kami Tuhan semakin bertambah-tambah hikmat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kuasa Roh Kudus memberkati kami semua di setiap-tiap jemaat-Mu, di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini minggu ketiga, bulan Mei, tanggal 17 Mei 2020. Ya. Selama masa pandemi ini, saya kalau kunjungan ke sana sini, sekitar tetangga, Bapak Ibu terkasih, kalau saya ambil kesimpulan, pada umumnya manusia ini mengeluh akibat daripada virus corona. Kenapa mengeluh saudaraku? Karena banyak mereka kehilangan pekerjaan. Yang berdagang hanya terpaksa ditutup karena tidak ada pembeli. Ya, bahkan banyak juga karyawan dirumahkan. Bahkan kalau saya sering jalan, saudaraku, saya sering melihat di pinggir jalan, baik itu tanah atau ruko, ada tulisan dijual. Kenapa orang-orang sedang rame-rame menjual harta bendanya? Itu semua gara-gara virus corona. Orang-orang yang punya saham juga menurun, properti juga semua menurun. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang beriman, bagaimana cara kita menyikapi ini? Kita sebagai orang beriman tentunya harus berbeda dengan orang-orang di luar sana. Jangan sama persepsi kita, saudaraku, ya, terhadap virus corona yang sedang melanda dunia. Karena kita orang beriman. Nah, kalau kita sama cara pandang kita dan orang-orang dunia, orang-orang yang di luar Kristus, fungsi kita sebagai orang dunia berarti sudah hilang. Nah, saudaraku terkasih, itu sebabnya saudaraku, saya mau anjurkan kita, ya, supaya kita kuat menghadapi kehidupan ini, kita harus menggunakan hikmat Tuhan. Saya ulang sekali lagi, supaya kita kuat menghadapi kehidupan ini, kita harus menggunakan hikmat Tuhan. Jika tidak menggunakan hikmat Tuhan, maka kita juga akan mengeluh. Kita akan menggerutu, bahkan bisa-bisa kita menyalahkan pemerintah. Nah, sebagai orang percaya, jangan kita punya sikap seperti itu. Ya, mari kita, bagaimana sikap kita? Mari kita belajar firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Saya ulangi, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya ulangi sekali lagi ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya beri tema ini Bapak Ibu adalah menggunakan hikmat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Saya ulangi,
menggunakan hikmat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, saudara terkasih, ya, problem yang terjadi, masalah yang terjadi, wabah yang terjadi, yang seluruh dialami oleh dunia, kita sebagai orang percaya harus berbeda persepsi kita dengan orang-orang di luar Kristus. Ya, harus berbeda. Jangan sama persepsi kita, cara pandang kita, penilaian kita atas peristiwa yang terjadi ini. Jangan sama, saudaraku, karena kita anak Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan. Jadi, oleh karena itu, saya menganjurkan kita harus menggunakan hikmat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, kita harus menggunakan hikmat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Caranya gimana? Ya, mari kita lihat kembali kepada kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan separuh, bukan sebagian, segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pertama, saudaraku, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan segenap hati, ya, sama seperti firman Tuhan hukum yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Percaya kepada Tuhan artinya, saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, yang terjadi di dunia ini, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Jikalau kita tidak percaya, saudaraku, bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya, maka kita akan mengeluh, kita akan menggerutu, maka kita bisa menyalahkan orang, bisa menyalahkan pemerintah. Bahwa kita jadi hanya apa? Negative thinking. Kita sebagai percaya jangan ada pola pikir begitu, saudara. Nah, gini, ada satu cerita. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar lagu It's Well With My Soul? It's Well With My Soul. Lagu ini pernah dinyanyikan atau dibawakan dalam bahasa Batak, yaitu judulnya Dungsonan Rohakon. Sonando, sonando, itu ada di Kidung Cema, saudaraku. Tahu nggak Bapak Ibu siapa pencipta lagu ini? Ya, pencipta lagu ini namanya Horatio G. Spafford. Ya, tahun 1860 dia adalah orang terkaya di Chicago, Amerika Serikat. Dia seorang ahli hukum, seorang penatua di gereja, bahkan pemilik investasi besar di Amerika di daerah Chicago. Dan tahun 1870, saudaraku, imannya mulai diuji oleh Tuhan. Putra keempatnya meninggal karena kena wabah. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1871, investasinya bangkrut, habis, ludes. Tahun 1871 bulan Oktober, terjadi kebakaran besar di Chicago, dan semua perumahan-perumahan miliknya di sana habis dilalap oleh api. Nah, saudara terkasih, tidak sampai di situ. Tahun 1873, empat putrinya tenggelam sekaligus dalam perahu yang sedang berlayar di laut. Empat putrinya tenggelam sekaligus, yang selamat istrinya. Bayangkan, saudaraku,
Tidak cukup hanya anak yang satu tadi, anak meninggal tahun 1881. Tidak cukup saudaraku rumahnya habis, perumahannya investasinya habis, tapi 4 putrinya tenggelam sekaligus. Saudara terkasih, akhirnya saudaraku, dia menciptakan lagi. Itu tadi judulnya, ya. It's well my soul. It's well my soul. Jiwaku semakin senang, semakin baik. Jiwaku memuliakan Tuhan. Itu artinya. Dalam kondisi yang memperhatikan, kondisi yang menyakitkan, situasi yang tidak enak yang dialaminya, tapi dia memuji Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Saudara terkasih, ini mirip dengan Nabi Ayub. Ya, semua peristiwa dialami Ayub tidak pernah mengutuk Tuhan. Karena dia percaya ada maksud Tuhan dalam peristiwa atau timpaan atau penderitaan yang dialami Nabi Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21, dia berkata, dengan telanjang aku datang dalam bumi ini, dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang beri dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak pernah mengutuk. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang dihadapi dia ada maksud Tuhan. Dan saudaraku, kita pun yang ada, yang hidup sekarang ini, kita yang tinggal di bumi ini, ya, yang kita sedang menghadapi cobaan yang begitu berat, yang berakibat sangat banyak akibatnya. Orang berdagang sudah susah berdagang sekarang, ya. Supir-supir sekarang kehilangan banyak pekerjaan, karyawan banyak kehilangan pekerjaan. Tapi mari kita berpikir positif, bahwa ada maksud Tuhan dalamnya. Kita harus percaya Bapa di surga itu baik. Tuhan sanggup pelihara kita. Tuhan pasti beri terbaik buat kita. Kita harus punya iman seperti saudara. Jika kita tidak punya persepsi, tidak punya pandangan seperti ini, maka saudara akan bermulu. Nah, oleh sebab itu saya katakan, mari kita menggunakan hikmat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, saudaraku, bagaimana langkah kita? Yang kedua, ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau saya baca dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan, ikutlah, ingatlah Tuhan. Bukan akuilah, ingatlah Tuhan. Jadi saudaraku terkasih, kalau langkah kedua, cara kita menggunakan hikmat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini, yang kedua saudaraku, kita harus ingat kepada Tuhan. Ingat dia yang segalanya, menciptakan segalanya. Dia mampu sekali. Dia memberikan kita kekuatan, keselamatan oleh karena dia. Artinya saudaraku, jangan kita bermegah dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus ingat akan dia. Ingat terus saudaraku. Sebagaimana di kitab Ulangan pasal 8 ayat 2. Ulangan pasal 8 ayat 2 berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudaraku, Tuhan juga menghajar umatnya bangsa Israel. Ya, selama 40 tahun mereka dalam perjalanan Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, itu ada tujuan Tuhan supaya umatnya merendahkan hati dan supaya umatnya selalu ingat akan pertolongan Tuhan sejak mereka ada di Mesir. Bagaimana campur tangan Tuhan memelihara mereka. Dan sejak mereka keluar dari Mesir, menyeberangi laut berau, dan sejak mereka dalam perjalanan, dan sampai mereka di tanah Kanaan, banyak musuh-musuh yang mereka hadapi,
tapi Tuhan yang memberikan kemenangan buat mereka. Dan Tuhan juga menunjukkan jalan ke mereka. Ada tiang api, tiang awan yang menuntun mereka sehingga mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu maksudnya saudaraku, supaya umatnya ingat akan Tuhan setiap saat. Demikian kita saudaraku, ya, supaya kita kuat menghadapi kehidupan ini. Kita harus menggunakan hikmat Tuhan. Yang kedua tadi saudaraku, bahwa kita harus ingat kepada Tuhan. Ingat Dia. Dia tidak pernah menjauh dari kita. Justru kita yang sering menjauh dari Dia. Tuhan itu dekat. Mari saudaraku, saya anjurkan kita semua, ingat akan Dia. Kemana kita melangkah, apa yang akan kita perbuat. Ingat akan Tuhan setiap saat. Yang ketiga, bagaimana hikmat Tuhan yang kita gunakan supaya kita mampu menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga saudaraku, ayat ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang ketiga saudara-saudaraku, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ya, kenapa? Jangan meninggalkan diri kita yang sudah mampu. Jangan kita menganggap sudah hebat. Jangan kita merasa sudah serba, super power. Tapi kita harus mengakui Tuhanlah yang sanggup menyertai kita. Ya. Dan jauhilah kejahatan. Ya, jauhi kejahatan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Takutlah akan Tuhan. Ya, di kitab Ayub 28 ayat 28 ayat 28 dikatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan mengikuti kejahatan itulah, menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sekali lagi, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, saudaraku terkasih, saya simpulkan supaya kita mampu dan mengerti apa peristiwa, apa maksud peristiwa yang sedang terjadi. Mari kita menggunakan hikmat Tuhan. Menggunakan hikmat Tuhan, maka kita akan mampu mengatasi, mampu menghadapi segala peristiwa yang terjadi di bumi ini. Jika cara pandang kita sama seperti orang-orang yang di luar Kristus, saya yakin orang-orang itu, orang Kristen seperti itu, maka mereka terseret pola pikir mereka, cara pandang mereka sama seperti orang-orang di luar Kristus. Selagi kita ini garam dunia, terang dunia. Kita ini surat Kristus. Kita di gambaran Kristus, saudaraku. Jadi otomatis kita harus, bukan mudah-mudahan, bukan pilihan. Kita harus berpikir cara pandang Kristus. Kita harus menggunakan hikmat Tuhan supaya kita mampu menghadapi situasi peristiwa yang terjadi di bumi. Sekali lagi, mari kita menggunakan hikmat Tuhan. Mari kita menggunakan hikmat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Jika kita menggunakan hikmat dunia, maka orang itu akan terseret kepada cara pandang dunia. Sekali lagi, mari kita menggunakan hikmat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Maka kita akan kuat, maka kita jadi berkat buat tetangga, buat orang lain. Kenapa orang percaya, kenapa orang Kristen berbeda? Kok semangat? Orang-orang sudah banyak menderita, orang-orang banyak mengeluh, tapi orang Kristen kok tidak sama. Nah itu saudaraku, kita gunakan hikmat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga hidup kita jadi berkat. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar.
Memang benar Tuhan, kami tidak mungkin menolak. Kami tidak mungkin menolak segala peristiwa. Karena segala peristiwa terjadi di dunia ini pasti ada kehendak Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi. Namun kami sebagai orang percaya harus menggunakan hikmat supaya kalian mengerti apa maksud Tuhan dalam peristiwa ini. Tuhan berkati sidang jemaatmu yang sudah mendengarkan firman ini, supaya seluruh sidang jemaatmu semakin kuat menghadapi segala peristiwa. Namun Tuhan berdoa, Tuhan berkati segala aktivitas mereka. Tuhan tolong Bapak, karena tidak mustahil bagimu. Engkau sanggup memelihara jemaatmu. Setiap orang percaya pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Karena seperti firman berkata, seorang anak meminta roti kepada bapaknya, tidak mungkin bapaknya memberikan kalajengking, tapi dia akan memberikan yang terbaik. Seorang bapak pasti memelihara anaknya, pasti memiliki masa depan anaknya. Demikian juga Tuhan Bapa di surga selalu memikirkan dan selalu memelihara kami. Engkau sungguh baik, Engkau selalu sertai kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah tadi teman-teman telah kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kita telah dengarkan tadi dan hanya kita terima di diri saja, namun kita boleh bawa pulang. Firman Tuhan itu boleh tinggal dalam hati kita, terlebih kita boleh membagikannya. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui usaha pekerjaan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita akan mengambil pujian Allah sanggup. Sambil bertepuk tangan, mari kita pujikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita berdoa untuk persembahan dan kita akan doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami syukur Tuhan, kami bilang Bapa, di saat ini Bapa, kami telah membuka persembahan kami Tuhan.
Engkau yang melihat tangan-tangan yang berikan Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati mereka, boleh berkati pekerjaan mereka Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, boleh kami kumpulkan, boleh kami gunakan Bapa sebagai pendukung operasional gereja kami Tuhan, dan kiranya anak-anakmu yang mengambil bagian dalam ruangan gereja kami Tuhan, Kau berikan hikmat dalam ruangan gereja kami Tuhan. Pujilah Kau Tuhan, dan pada saat ini kami menyampaikan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal, di mana kami Kau tempatkan Bapa. Tuhan, di tengah situasi bangsa kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau yang berkati terus bangsa kami Tuhan, di mana di tengah-tengah pandemi yang terjadi Tuhan, banyak sekali kami melihat dampak-dampaknya Tuhan, baik terutama dalam bidang ekonomi Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam Engkau yang melakukan mujizat-Mu, Engkau yang berkati bangsa kami Tuhan. Karena kami rindu Bapa, kami umat-Mu yang ada di bangsa Tuhan, masyarakat Indonesia, kami rindu untuk dapat beraktivitas dengan normal, beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kau berkati kami Tuhan yang harus tetap ikuti anjuran dari pemerintah untuk kami tetap di rumah aja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemimpin kami, pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil, bahkan sampai pemimpin yang berada di lingkungan kami. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka hikmat untuk dapat mengatur, memimpin kami Bapa di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja kami di Abrai Bandar Lampung Bapa. Kami Bapa jemaat di Abrai Bandar Lampung sangat rindu Tuhan untuk kami dapat berjumpa dengan saudara-saudara iman kami Bapa, untuk kami dapat memuji Tuhan bersama-sama, baik dalam ibadah minggu, dalam konsep, bahkan dalam konsep pemujian Tuhan. Namun karena adanya pandemi Tuhan Yesus, kami dapat berjumpa. Kiranya Tuhan yang menghibur kami Bapa, kiranya Tuhan yang berkati jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang beribadah. Kau berkati ya Tuhan mereka, dalam keluarga mereka Kau berkati, dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, yang mungkin saja mereka mengalami juga dampak dari pandemi ini Tuhan. Kiranya Kau yang menghibur mereka Bapa, Kau yang mencukupkan kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terlebih kami serahkan kesehatan mereka yang harus dalam kuasa Bapa. Biarlah di tengah-tengah pandemi Tuhan, kami jemaat kita Abrai Bandar Lampung tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan sukacita Tuhan. Anak-anak kami ya Tuhan yang harus belajar di rumah, baik mereka yang sekolah maupun yang kuliah, kiranya Kau yang berkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap jemaat Bapa, dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam minggu ini mereka mendapatkan satu berkat Tuhan dalam penambahan umur mereka Tuhan. Kami berdoa untuk anak dari Bapak Ahel Guntom, yaitu Atiel, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan Kau menambahkan umurnya Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati anakmu yang masih kecil Tuhan, Kau berkati pertumbuhannya, Kau berkati kesehatannya, bahkan masa depannya. Kami selalu dalam kasih Bapa, dan biarlah orang tuanya Bapak dan Ibu Rahel boleh mendidik anak ini Tuhan Yesus, supaya anak ini jadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Kami juga berdoa bagi Kasih Lampung Bapa, di mana kami berada. Kau berkati perayaan yang ada yang juga terhambat oleh adanya pandemi ini, juga untuk ini yang ada di wilayah Subas, bahkan yang ada di Papua. Kau berkati Tuhan Yesus. Pujilah Kau Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang ajarkan kepada kita dalam Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati.
Kini saat kita telah berada di penghujung ibadah kita akan kembali aktivitas kita. Biarlah dalam satu minggu yang kita lalui, kita boleh mengandalkan kekuatan Tuhan, karena kita percaya bahwa dalam perlindungan Tuhan saja kita merasa aman, kita merasa tentram hidup kita. Dan marilah kita mengakhiri ibadah kita ini dengan mengangkat pujian liku-liku. Bapak Ibu saya bangkit berdiri. Jemaat terkasih, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau sudah berkati ibadah ini, walaupun ibadah dengan cara di rumah masing-masing dan khotbah live streaming. Kami percaya tetap Tuhan memberkati, tetap urapan-Mu sama Tuhan, berkat-Mu sama Tuhan, tidak terkurang Bapa. Walaupun kami tidak bisa berhadapan muka, kami tetap percaya kasih-Mu tidak pernah berkurang Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami mengucap syukur anak kami Adrian Bruton atau adiknya si Rahel, tanggal 15 Mei 2020. Anak ini genap berusia 5 tahun. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan masa depannya dan juga kedua orang tuanya. Seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan tolong kehidupan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan yang memelihara, Tuhan memberi kecukupan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan pemerintahan kami Bapak Jokowi dan semua menteri-menterinya mampu mengatasi
wabah yang sedang dihadapi oleh warga negara Indonesia. Terpuji Engkau Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan kita dari Yesus Kristus, dan penghiburan kita dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih.